Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi ke YouTube channel kami, Pengantin Kos. Oke, hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke sekitaran rumah dinas Gubernur Bengkulu. Nah, di rumah dinas Gubernur Bengkulu ini juga dimanfaatkan untuk budidaya rusa. Hari ini aku mau ngasih makan rusa dan udah siap. Nah, nanti di sekitaran rumah gubernur ini ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ngejualin makanan untuk rusa ya teman-teman. Nah, ini tuh 2 ikan kangkung sama 2 plastik pepaya ini harganya 10.000. Rusa ini dibebasin di lapangan kantor atau rumah dinas Gubernur Bengkulu ya teman-teman. Dan jumlahnya juga lumayan cukup banyak. Nah, mangkok putih itu tempat minumnya ya teman-teman. Memang udah disediain sama petugasnya sepertinya. Ini kayaknya apa yang paling tua ini, soalnya tanduknya paling panjang kan? Iya, dia tuh nggak boleh yang lain makan. Tuh, paling rakus sendiri dia. Sabar berbagi. Cepet banget dia makannya ya. Jadi aku mau ngasih makan rusanya sama pepaya. Nah, di sini kita nggak boleh ngasih makan rusanya pakai daun sembarangan ya teman-teman. Bolehnya cuma yang disediakan oleh pedagang-pedagang yang ada di sekitar sini. Karena pedagang-pedagangnya itu juga sudah dikasih tahu atau dikasih Arahan. Iya, arahan dari petugas yang bertanggung jawab melindungi rusanya, apa aja yang dimakan dan apa aja yang nggak boleh. Udah mau habis. Jangan berebut, jangan berebut. Ya Allah, direbut. Enggak. Habis. Nah teman-teman, selain ada rumah dinas Gubernur Bengkulu, di depannya itu ada juga lapangan Merdeka. Nah, biasanya lapangan ini tuh digunakan untuk acara kebudayaan, misalnya acara Tabot Bengkulu. Sekedar informasi, beberapa tahun yang lalu tower ini masih bisa beroperasi dengan normal teman-teman, dan bisa digunakan sebagai tempat untuk melihat indahnya kota Bengkulu dari atas view tower tersebut. Tapi sayangnya sekarang kondisinya sedang dalam masa perbaikan ya teman-teman. Mudah-mudahan cepat selesai dan bisa beroperasi kembali. Sekarang kita ada di Tugu Thomas Park. Teman-teman, jadi Tugu Thomas Park ini merupakan salah satu cagar budaya di Bengkulu. Nah, di Tugu Thomas Park ini dibangun oleh Indonesia tapi didedikasikan untuk residen Thomas Park Inggris ya teman-teman. Ini dibangun tahun 1807 setelah 1 tahun Thomas Park meninggal. Yang uniknya itu dari bangunan ini, di atasnya itu
berbentuk kubah ya teman-teman. Nah, Tugu Thomas ini sering disebut orang-orang Bengkulu itu sebagai kuburan bule. Biasa ya, kayaknya nggak asing lagi kalau rata-rata orang Indonesia bilang orang luar negeri itu pasti bule. Gimana kalau kamu jadi Pak Le? Setelah dari Tugu Thomas, kita udah sampai di Kampung Cina yang ada di Bengkulu. Artinya kita udah deket sama Benteng Marlboro. Selamat datang di Benteng Marlboro. Nah, di Benteng Marlboro ini terdapat beberapa jenis peninggalan ya teman-teman. Misalnya meriam, bunker, dan beberapa penjara di bawah tanah. Nah, Benteng Marlboro ini didirikan oleh EIC ya teman-teman, atau dikenal dengan Serikat Dagang Saingan VOC. Ini didiriin di tahun 1714 sampai 1719. Nah, Benteng Marlboro ini merupakan salah satu benteng peninggalan Inggris di Kota Bengkulu ya teman-teman. Pada zaman dahulu juga, di beberapa ruangan Benteng Marlboro ini digunakan sebagai tempat penjara ya teman-teman, serta tempat penyimpanan rempah-rempah, tempat penyimpanan senjata, dan ada di beberapa ruangan juga digunakan sebagai perkantoran. Dan pada saat ini Benteng Marlboro ini digunakan sebagai salah satu cagar budaya di Kota Bengkulu ya teman-teman. Selain teman-teman bisa berwisata di Benteng Marlboro ini, teman-teman juga bisa belajar sejarah ya, karena beberapa peninggalannya masih terjaga dengan baik. Nah, jadi beginilah pemandangan di sekitar Benteng Marlboro. Nah, teman-teman, meriam ini merupakan salah satu daya tarik wisatawan atau pengunjung untuk berkunjung ke tempat ini. Di lingkungan sekitar Benteng Marlboro ini biasanya di sore hari dikunjungi oleh warga sekitar atau wisatawan dari luar ya teman-teman. Nah, di luar ini juga terdapat spot yang sering digunakan oleh anak-anak untuk main. Benar banget teman-teman, suasana di sore hari semakin sore semakin asik ya teman-teman, karena Benteng Marlboro ini menghadap langsung ke Pantai Panjang Kota Bengkulu. Biasanya, muda-mudi yang datang ke Benteng Marlboro ini duduk santai sambil menikmati jajanan yang ada di sekitaran Benteng Marlboro ya teman-teman. Nah, ada juga beberapa tempat dijadikan remaja untuk belajar menari. Biasanya tarian ini mereka tampilkan di festival seni sekolah atau festival tabot Kota Bengkulu. Oke teman-teman, sekian dulu video wisata sejarah kita hari ini. Aku mau foto-foto dulu ah.